pemirsa Antv, selamat pagi. Senang sekali rasanya saya melihat Anda semangat pada pagi hari ini dan senang sekali rasanya saya bisa kembali mewarnai hari Anda dalam Curhat bareng Ustadz. Dan pada pagi hari ini sudah ada Ustadz yang siap mendengarkan curhat Anda. Kemarin sudah hadir, sekarang balik lagi. Apa karena penasaran? Karena kemarin ada beberapa telepon yang karena keterbatasan waktu belum sempat terjawab pertanyaannya, atau karena apa nih, kita tanya aja langsung. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah datang, sekarang hadir lagi. Alhamdulillah, Senang dengar curhatnya pemirsa ya Ustadz ya. Iya, karena bagaimana juga hidup ini senantiasa diliputi masalah demi masalah dan tidak akan selesai dengan durasi yang setengah jam potong adzan. Jadi memang kesabaran diperlukan dalam program-program agama seperti ini. Baik, dan Ustadz, saya udah boleh mulai ya Ustadz ya? Biar efektif waktu. Ya, bismillah, pokoknya semuanya mudah-mudahan Allah ridhoi semua acara kita. Baik. Dan yang pertama adalah ini banyak sekali pengirim SMS yang masuk dengan pertanyaan yang sama, kemudian ada juga pengirim email nih Ustadz dengan pertanyaan yang sama. Dan kemarin ada Mas Aldi di Tangerang. Assalamualaikum Mas Aldi, yang sempat menelpon tapi karena keterbatasan waktu juga kita nggak sempat menjawabnya Ustadz. Pertanyaannya adalah mengenai masturbasi, bagaimana dipandang dari sudut pandang Islam. Mungkin sekalian dijelasin juga ya Ustadz, seks dalam sudut pandang Islam ini seperti apa gitu. Pertama, Rasulullah bersabda sederhana sekali, keselamatan manusia itu ada di dua tempat. Satu, kalau bisa memanage apa yang di antara dua bibir, yaitu lisan, omongan, makanan, minuman, yaitu mulut. Kalau orang bisa mengendalikan mulut, maka dia akan mendapatkan separuh dari agama itu akan terselamatkan. Dan yang separuh lagi kata Rasulullah adalah kalau bisa mengendalikan apa yang di antara dua paha, yaitu kehormatan itu sendiri, yaitu kemaluan atau farji. Di dalam hal ini tentu karena pertanyaannya mengenai apa yang di antara dua paha, maka pendekatannya jangan hanya ditanya mengenai hukum. Secara tegas memang di dalam Islam tidak ada larangan tegas mengenai masturbasi dan onani. Secara definit tegas tidak ada, tetapi bisa didekati dari aspek lain. Karena apapun yang kita lakukan harus dilihat dari aspek manfaat dan madaratnya. Jadi jangan sampai hanya melihat karena ini boleh, karena itu tidak ada larangan, jangan. Sesuatu yang dilihat manfaatnya kurang banyak atau madaratnya ada, maka sebaik-baiknya ditinggalkan. Min husnil Islam tarkuhu malam yakni. Dari banyak aspek baik psikologis, medis, sosial, bahkan hubungan harmonisasi, tentu masturbasi dan onani ini adalah sesuatu yang kurang baik. Padahal sebaik-baik orang Islam itu meninggalkan walaupun dia tidak dosa, tapi kalau nggak ada manfaatnya. Orang main gitar itu boleh, tapi kalau semalaman gitaran terus, maka itu juga menjadi nggak boleh. Jadi maka mungkin intinya lebih baik, banyak yang dilakukan, hal positif lainnya dilakukan selain karena ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Makanya berafiliasi terhadap kegiatan. Biasanya di dalam orang yang blank begini, kemungkinan setan mudah meloding filekan dan menggoda kita. Para pengirim SMS dan juga email, semoga pertanyaan Anda terjawab tadi ya. Dan kami masih membuka line telepon di 021 8511 836 seperti biasanya. Anda bisa curhat mengenai apapun permasalahan Anda. Karena kalau disimpan malah jadi tambah masalah ya Ustadz ya. Karena masalah bukan untuk dihindari, tetapi untuk dihadapi. Sudah ada yang telepon. Ya, Anda boleh share. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo. Cuman mau kenalan namanya Tutut. Kenalan aja namanya Tutut. Ya, baik, kita mungkin di belakang deh. Tutut masih ada lagi. Ya, silakan kalau Anda masih mau nelfon, kita mau lanjutin yang tadi nih Ustadz mengenai masturbasi. Kalau misalnya membersihkan hati Ustadz, supaya pikirannya nggak kesana terus tuh gimana ya Ustadz? Ya, satu, memang orang Islam itu semuanya sia-sia kecuali zikir, yaitu sesuatu yang mengaitkan dengan Allah. Makanya dalam setiap aktivitas orang itu kan senantiasa Allah harus dibawa. Kita tahu bahwa nurani ini akan menjadi hidup kalau Allah itu senantiasa ada dalam lingkaran hidup kita. Maka melihat apa-apa, Masya Allah, subhanallah, innalillah. Lihat wajah Mbak Mona, alhamdulillah. Lihat wajah kameramen, innalillah. Tapi prinsipnya Allah disebut. Kenapa kok lihat mau makan nasi itu yang nanam petani, yang disebut kok bukan petani terima kasih, tetapi bismillah, karena supaya ada dalam lingkaran Tuhan. Insya Allah orang yang masturbasi dan onani tidak pernah menyebut nama Allah bismillahirrahmanirrahim terus onani bismillahirrahmanirrahim, enggak. Jadi ini mengkondisikan kita, karena lafaz Allah atau God spot sendiri itu akan punya pengaruh positif.
Dan disitulah nanti kalau ada kebersamaan Allah, semuanya akan jadi berkah. Sekarang nurani saja akan bertentangan. Karena sesuatu yang tidak baik itu selalu tidak ingin diketahui orang lain. Nah, makanya orang-orang yang berbuat korupsi jarang konferensi pers. Itu, wah mau korupsi jarang. Tapi kalau mau baik, pengen diketahui orang lain. Maka orang mau sedekah 1 sak semen aja kadang-kadang ngundang seluruh wartawan. Teman-temannya mana artis-artis itu kadang-kadang nyumbang 1 dus mie instan aja kadang-kadang ngundang semua wartawan kan gitu. Nah, karena itu kebaikan. Itu bukan itu menyalahkan nyumbangnya, bukan. Tetapi karena kadang-kadang memang kebaikan itu mudah diukur adalah kalau orang lain itu tahu itu menjadi senang. Lah sekarang ke tanah pada nurani kita, onani dan masturbasi itu adalah sesuatu yang mungkin hati kita sendiri merasa nggak enak kalau orang lain tahu. Baik, Gitu. dan pemirsa Anda masih bisa bertanya mengenai apapun permasalahan Anda atau mungkin masih penasaran mengenai hal ini, boleh ditanyakan, silahkan menelpon ke 021 8511 836, tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di Jakarta dan juga sekitarnya. Pada segmen sebelumnya kita membahas masalah masturbasi. Gimana Ustadz, kalau suami istri gimana nih? Saya ada pertanyaan lanjutan. Lebih beda lagi karena memang kalau itu dilakukan orang yang belum punya suami atau belum punya istri, masih single, belum ganda campuran, itu hukumnya berbeda. Tentu lebih berat bagi orang yang sudah punya suami dan punya istri. Loh, karena begitu, Ustaz? dia punya penyaluran, punya afiliasi. Tapi Rasulullah misalnya bersabda, istrinya menstruasi lama sekali gitu, suami biar katanya laki-laki harus ada. Sebetulnya kan satu, pengeluarannya. menstruasi itu yang nggak boleh hanya untuk intercourse seksualnya saja, tapi kemesraan bisa juga dibangun. Karena Rasulullah sendiri dalam satu hadis diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah biasa bermesra-mesraan sedang artinya tidur secara tidur dengan berpelukan padahal istri sedang menstruasi karena yang boleh hanya intercourse seksual itu. 2, sebetulnya itu bagian dari pengorbanan dan perjuangan untuk mengendalikan nafsu. Karena orang tidak boleh membiarkan, karena inti agama itu bagaimana pengendalian nafsu itu, terutama adalah nafsu syahwat yang kaitannya dengan itu. Oke. Baik, jadi sebaiknya tetap masih banyak ditinggalkan. cara lain ya Ustadz ya. Dan pemirsa Anda masih bisa telepon ke 021 8511 836. Silahkan curahkan hati Anda atau ingin membahas masalah yang tadi masih penasaran boleh, masalah yang baru juga boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Rifa. Ibu Rifa di mana Bu Rifa? Di Mojokerto. Mojokerto. Silahkan curhatnya Bu Rifa. Ini, iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz. Iya. Kami sudah menikah 3 tahun. Alhamdulillah. Kakak ipar saya sering Iya. mengganggu suami dalam hal keuangan. Sampai anaknya yang mau masuk sekolah itu mau dibantu dengan cara urunan keluarga. Sementara dia sendiri nggak mau kerja keras. Saya kurang setuju mengingat suami saya tidak sering membantu. Terus suami pernah dibebani hutang-hutangnya juga. Ini Ustaz, saya harus bersikap gimana? Soalnya suami tidak pernah memberikan respon jika saya tanya hal ini. Itu Ustaz. Baik, Ibu Rifa coba dijawab ya. Ya nih Ustadz, saya juga kurang setuju kalau memberikan bantuan dalam bentuk materi terus sehingga orang yang dibantu jadi malah nggak berusaha, gimana Ustadz? Tidak usah nyinggung PLT ya. Maksud saya memang sebaik-baik orang itu tidak memberi ikan tapi memberi kail, satu. Kedua, sebetulnya kalau mau lihat amannya, memberi itu jauh lebih aman dibanding dengan menghutangi. Karena berapa banyak hubungan itu boleh dimulai dari orang-orang yang di daerah maupun di perkotaan, biasanya hubungan itu akan menjadi retak setelah tidak beresnya hutang piutang. Maka ayat yang paling panjang di surat yang paling panjang di dalam Al-Quran adalah mengenai hutang piutang. Lalu
Kalau memberi sekarang sejauh itu tidak mengganggu perekonomian rumah tangga kita, ya berilah semampunya. Karena tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak ada kemampuan untuk memberi seseorang. Kalau sampai mengganggu, kalau Ibu Rifa kan kecuali udah sampai mulai, mengganggu, aduh ini kasih gitu. terus Ya, gitu. karena jangan sampai kita kayak lilin menerangi orang lain, tapi kita sendiri hancur. Memberi terus kepada orang lain, sementara kita sendiri dalam kekurangan. Sedekah semuanya sampai tidurnya dari masjid ke masjid, itu juga nggak benar. Maka harus dikondisikan kepada iparnya Mbak Mbak Rifai tadi, bahwa ada satu ancaman bagi orang yang mampu berusaha tetapi dia tidak mau berusaha dengan minta-minta. Nanti akan dikumpulkan di hari kiamat biwajhin ghairi lahmin, dengan wajah yang tanpa daging. Betapa orang yang kehilangan daging dalam wajahnya. Dan bahkan nanti orang yang suka minta-minta akan dibukakan pintu-pintu kefakiran. Jadi semakin sering minta, semakin pintu fakir itu akan dibukakan oleh Allah. Itu disabdakan langsung oleh Rasulullah. Maka sekarang bagaimana mentalitas itu dibangun. Karena jauh lebih penting bukan hanya memberi secara materi, tetapi membangun mentalitas itu supaya lebih bangkit, dan lebih bangkit lagi. Jadi lebih baik diberikan kailnya ya, Ustaz, ya. Betul. Silakan kami bisa kembali menerima telepon di 0218511836. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu. siapa? Dengan Ibu siapa, Bu? Dari hamba Allah. Ya. Hamba Allah di mana, Bu, hamba Allah? Ya, jauh. Oh iya, baik. dijawab. Silakan curhatnya, Ibu, langsung. Begini, Iya, bukankah kematian itu adalah takdir dari Allah? betul. Tapi kenapa Allah meridhoi kematian dengan cara teluh atau santet? Emang kasusnya gimana nih, Ibu? Ya, adalah keluarga saya ya, yang keluarga dan teman saya mengalami seperti itu. Ya. Tapi alhamdulillah yang teman saya bisa selamat, sedangkan keluarga saya meninggal. Ya. Makanya saya menanyakan, Ya. cara teluh atau santet aja itu sudah sesat, tapi kenapa Allah meridhoi Iya. kematian dengan cara seperti ini? Iya. Baik, Ibu hamba Allah, coba dijawab ya. Pertama, Gimana, Ustaz? sebetulnya tidak ada orang yang berkurang kemuliaannya bagi orang yang didolimi. Sambungan hadis yang saya sebutkan tadi, itu ada 3. 1, tidak pernah berkurang kemuliaan seseorang. Bahkan bertambah kemuliaan bagi orang yang didolimi, kemudian dia sabar. Yang kedua, Rasulullah juga tidak akan berkurang harta yang disedekahkan dan akan dibukakan pintu kefakiran bagi orang yang suka meminta-minta padahal dia bisa berusaha. Nah, sesungguhnya yang harus kita lihat bukan Allah meridhoi, tetapi cara seperti itu sebetulnya kan Allah adil-adil saja. Karena yang nanti jadi tanggung jawabnya bukan orang yang disantet, bukan orang yang diteluh, bukan orang yang didolimi. Bagi mereka tidak ada masalah apa-apa. Yang jadi masalah kan yang nyantet. Sehingga kalau kita dibunuh orang, didolimi orang, sesungguhnya kita nggak ada salah apa-apa. Itulah cara Allah untuk meningkatkan Justru derajat. yang lebih harus berpikir orang yang menyantet itu Yang tadi, masalah Ustaz. itu kan yang nyantet, bukan yang disantet. Ya, sehingga kita nggak usah melihat dari sisi bagaimana kok Allah meridhoi. Karena memang kematian itu di tangan Allah betul, tetapi cara untuk mati itu adalah sesuatu yang bagaimana prosesnya kita bentuk. Kalau itu dibunuh orang lain, dia kan nggak salah apa-apa. Orang dimutilasi misalnya, yang masalah kan yang memutilasi, tapi yang dimutilasi kan tidak ada masalah apa-apa. Sehingga kadang-kadang jangan dilihat bahwa Allah itu tidak adil. Justru keadilan Allah ditunjukkan dengan cara itu. Kadang-kadang Allah ingin meningkatkan derajat dengan cara apa? Orang didolimi tapi dia sabar. Dia Baik. disantet tetapi dia tidak membalas untuk menyantet lagi. Karena kalau disantet balas dengan nyantet berarti Sama dia aja ya, sama Ustaz aja ya. itu. Dan Ibu hamba Allah semoga bisa melegakan hati Anda ya. Dan Jadi pemirsa, dilihatnya harus dari tanggung jawabnya itu di sisi Allah. Orang yang disantet itu tidak ada tanggung jawabnya apa-apa. ya, baik pemirsa, Anda masih bisa menelpon, masih ada waktu ke 021-8511-836 untuk mencurahkan isi hati Anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Murti. Ibu Murti. Ibu Murti, di mana Bu Murti? Ibu Murti. Iya, Iya. gimana Murti? Di mana, Ibu? Itu loh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi langsung aja. wabarakatuh. Ya, saya mau tanya ya Pak Ustadz. Saya mau jawab, Ibu. Saya itu udah udah sakit lama ya Pak ya. Iya. Tapi karena itu saya merasa putus asa. Saya kan juga belum nikah juga. Kalau mau menikah itu sekarang saya takutnya itu di situ. Saya kondisi Usia berapa, saya Ibu? 23. 23, oke, baik. Iya. Ada lagi? Ya. Udah itu gimana cara mengatasi hal itu supaya saya itu bisa cepat sembuh dan nggak putus asa lagi gitu Pak Iya. Ustadz. Iya. Ya, baik.
Pertama sebetulnya kata putus asa itu tidak ada. Itu kita harus bangkit, kata Deddy Miswar, bahwa bangkit itu tidak ada kata putus asa, tidak ada menyerah. Maka di dalam firman Allah dikatakan dalam surat Az-Zumar ayat 53, wala tayasu min rauhillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Keputusasaan itu dalam surat Hijr dan surat Yusuf dikatakan adalah bentuk sifat kekafiran. Karena kita sudah memutus sesuatu yang Allah itu punya ketetapan lain. Kadang-kadang Allah meningkatkan derajat kita di surga dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita selama kita mengusahakan kebaikan dan mengusahakan adorur yuzal. Orang yang kena sakit itu wajib berobat, tidak boleh menyerah. Keputusasaan inilah yang sesungguhnya dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah berobat terus kok belum sembuh-sembuh? Allah yang nilai adalah prosesnya. Maka jangan sampai kita putus, apalagi usianya masih 23. Dan kalau kita hitung-hitung sebetulnya sakit kita dengan sehat kita itu jauh lebih panjang, lebih lama sehat kita. Kita itu sakit baru seminggu, 2 minggu, sebulan aja kita merasa sakit terus, padahal sehatnya sudah bertahun-tahun. Ya, ini. Kemudian nikah itu jangan terhalang oleh sesuatu. Mungkin dengan cara nikah itu Allah menyelesaikan masalah-masalah itu. Masalah-masalah kita terselesaikan karena kita sudah ini. Yang penting adalah kita usaha lahir dan usaha batin. Doanya sederhana, nanti dibaca surat Al-Qasas ayat 24, bicara tentang bagaimana untuk dipercepat jodohnya. Sebetulnya itu doa Nabi Musa. Dan Nabi Musa ketika berdoa itu langsung dikirim 2 orang istri. Ini bukan doa untuk poligami, bukan. Tetapi memang disitulah ada satu doa yang dituntunkan bagaimana kita mencari. Dan juga ada doa-doa lain. Jadi terus berusaha, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan PR kita pemirsa, kita harus kembali lagi untuk belajar bersabar. Nah, Anda juga untuk melatih kesabaran Anda, nantikan kami sesaat lagi. Nggak apa-apa, nggak usah disuting terus disebarluaskan. Kembali lagi dalam Curhat bareng Ustadz. Pemirsa, kalau Anda punya masalah, kalau Anda sudah merasa resah atau mungkin sampai merasa stres, silahkan curahkan hati Anda ke 0218511836. Sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Amzar. Bapak Amzar. Iya. Di mana Pak Amzar? Iya. Hamzar. Hamzar. Hamzar Bapak di mana? Hamzar di mana Pak Hamzar? Bapak, Di mana, Ya, Pak? di mana, Pak? Bagan Batu Riau, Bu. Ya, baik, Iya. silakan curhatnya Pak Hamzar. Bagan Batu Riau. Iya, Iya. iya. Gimana, Pak? Gini loh, Ustadz. Iya. Gini mau bagi apa ini harta warisan. Apakah Warisan. boleh sama bagian antara laki-laki dan perempuan? Iya. Tapi orang itu sepakat loh, Pak. Ya, itu aja Pak Hamzar. Ah, itu aja, Bu. Ya baik, Iya. boleh nggak Iya. warisan dibagikan Dibagi sama rata? Iya. Selama itu antarodin sama-sama ridho semuanya, nggak ada masalah. Jangankan kok sama rata, Bapak. Wanita lebih banyak bagiannya daripada laki-laki. Kalau semuanya sudah diridhokan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada masalah, hukum Islam tetap harus dilakukan. Memang ada sebagian yang menyarankan hukum Islam itu dijalankan dulu. Dalam pengertian, jadi wanita 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Setelah itu baru diikrarkan. Memang saya kasih adik ya, saya aja saya yang kasih adik perempuan saya gitu. semuanya, saya nggak ngambil sama sekali itu. Dan saya mencontohi hal itu. Saya tidak mengambil harta warisan dari bapak orang tua saya dan saya serahkan kepada adik saya yang perempuan. Asal Itu. ikhlas ya. Nggak ada masalah, walaupun belum dibagi itu, karena orang tua saya masih hidup. Karena belum tentu yang mati duluan itu orang tua saya, bisa saja saya duluan gitu. Tapi prinsipnya bahwa harta warisan itu bisa saja dibagi, jangankan sama rata. Wanita lebih banyak boleh asal antarodin semua ridho kepada semua ahli warisnya. Nah, cuman masalahnya sekarang ini warisan itu berapa banyak orang yang bertengkar karena warisan. Maka hukum Islam ini menjawab itu semuanya. Supaya Jadi kadang-kadang untuk memberikan petunjuk ke arah sana. ini ya, untuk menunjukkan bahwa kita ini kadang-kadang kalau
kalau ikatannya hanya ikatan harta tidak bisa menyatukan. Yang menyatukan adalah ikatan iman, ikatan Islam. Dulu nggak ada apa-apa rukun-rukun, begitu ada warisan malah bertengkar. Begitu banyak orang bertengkar karena warisan. Maka adanya hukum Islam itu diperhatikan, dan lebih dari itu ada sesuatu yang dianjurkan, yaitu antarodin tadi, supaya kita sama-sama ridho semuanya, dan kalau itu semuanya dikondisikan dalam ajaran agama, insya Allah semuanya jelas. Insya Allah. Pemirsa, masih ada waktu, silahkan telepon lagi ke 021-8511-836. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Idris Ya, Pak Idris, di mana Pak Idris? di Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi di Selatan. Silakan Iya. Pak Idris curhatnya. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ya, silakan Ya. curhatnya Pak Idris. Yang saya mau tanya ini, yang saya mau tanya ini Pak Ustaz, Ya. katanya kalau mencat rambut pakai warna hitam dilarang, tapi Ya. warna lain boleh. Boleh ya. Oke, gimana Ustadz? Ya. Ini banyak juga pertanyaan Ya. mengenai ini. Pertama, memang ada satu hadis bahwa ngecat rambut warna hitam itu dilarang. Memang ada hadisnya. Kenapa ya Ustadz? Memang ada sebagian ulama, nanti kalau dilihat secara ilmiah, memang warna hitam itu tidak mampu menyerap sinar-sinar ultraviolet dan yang lain-lain. Tetapi di luar dari hikmah itu sendiri, larangan ini bukan larangan fidat. Karena Rasulullah dan sahabat sendiri pernah melakukannya ketika mau perang. Ketika mau perang, sahabat-sahabat suruh ngecat hitam semuanya supaya kelihatan ganteng dan perkasa. Padahal sudah menopause. Artinya orangnya sudah tua-tua lah, usia muna ke atas lah itu. Jadi orang usianya sudah tua, mosok mau perang. Rambutnya sudah memutih, maka Kelihatan dihitamkan gagah ya, semuanya. Ustadz, ya. Maka lain dengan babi. Kalau babi itu larangannya adalah lidatiyah. Karena lidatiyah apapun tidak bisa dilakukan untuk makan babi kecuali mau mati. Tapi kalau masalah ngecat rambut ini bukan lidatiyah. Kalau ada tujuan yang lebih penting, misalnya untuk perang tadi, nggak ada masalah. Baik. Memang yang disebut adalah jelas-jelas warna hitam. Jadi warna lain tidak, karena Rasulullah juga biasa mengecat dengan pacar air itu, dan bisa menyerap air, memang menyerap air, tapi jenggot dan rambutnya dengan warna selain hitam. Baik, Mas Idris, semoga Anda puas dengan jawaban dari Ustadz Wijayanto tadi. Ustadz, terima kasih banyak ya Sama-sama. Ustadz. Kembali lagi insya Allah ya Ustadz ya. Mudah-mudahan Ya. masih bertahan. Dan pemirsa, Anda juga bisa kembali lagi. Kami akan selalu hadir untuk Anda. Jadi simpan pertanyaan Anda, insya Allah kami akan menjawabnya esok hari. Dan akhirnya saya Mona Ratuliu beserta seluruh kerabat kerja dan juga Ustadz Wijayanto mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan Topik Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.